Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Salsabila dari kelas 1E, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ada dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ekonomi dalam lingkup besar, yang dimana bidang ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam lingkup yang luas dan mengkaji seluruh masalah yang ada dalam satu sistem perekonomian seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro, ekonomi dalam lingkup kecil, yang dimana ilmu ekonomi yang berfungsinya untuk menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup yang kecil seperti harga biaya produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen dan teori produksi penawaran. Contohnya seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Saya juga akan membahas asal muasal makroekonomi. Munculnya makroekonomi dimulai dengan adanya peristiwa Kamis Hitam di Amerika Serikat. Terjadinya deflasi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi berhenti akibat adanya inflasi yang tinggi, dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula. Yang selanjutnya yang ketiga ada masalah ekonomi. Awal munculnya ilmu ekonomi karena adanya masalah. Suatu ilmu ada dan berkembang untuk mencari solusi atas suatu masalah tersebut. Ilmu ekonomi itu awalnya dipelajari karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan jumlahnya itu sangat terbatas. Yang keempat, ada masalah ekonomi kelangkaan, di mana kondisi ketersediaan sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Diperlukan sejumlah pengorbanan untuk mendapatkan sumber daya. Sumber daya tersebut diperlukan berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua orang mengonsumsi jumlah barang tersebut. Yang kelima, ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan, semua hal yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas atau kelangsungan hidup sehari-hari. Dan keinginan, kebutuhan lebih terhadap suatu barang dan jasa. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada primer, kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali, kebutuhan utama pokok seperti sandang, pangan, papan. Yang kedua ada sekunder, kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila primer sudah dapat terpenuhi. Yang ketiga ada tersier, kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi meningkatkan frenetis atau harga diri gaya hidup mewah. Kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu ada 2, kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani kebutuhan untuk badan sendiri, contohnya seperti makan, minum, olahraga. Rohani kebutuhan untuk kejiwaan, contohnya seperti rekreasi, curhat, ibadah. Yang selanjutnya ada kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhan. Yang pertama ada sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Yang kedua ada masa depan, kebutuhan yang dilakukan untuk tujuan contohnya
tabungan, investasi, dan saham. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu ada individu dan kelompok. Individu, kebutuhan yang dipenuhi untuk dirinya sendiri, yang kalau kelompok, kebutuhan yang dapat digunakan bersama-sama, contohnya seperti jembatan, jalan. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut sumbernya, yaitu ada sosial, kebutuhan yang muncul di lingkungan luar, contohnya seperti pertemanan, kelompok, organisasi. Yang kedua ada psikologi, kebutuhan yang muncul dari sisi psikologis, contohnya seperti kasih sayang, rasa aman, cinta. Yang keenam ada alat pemuas kebutuhan manusia. Barang alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat berwujud, dapat dilihat, dan dapat mengakibatkan kepemilikan sesuatu atau bisa dimiliki. Yang selanjutnya ada jasa, alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat tidak berwujud fisik, hanya dapat dirasakan manfaatnya dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan barang tersebut. Yang ketujuh ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik, bahasan dari ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Masalah ekonomi klasik dipandang dari sudut pandang yang paling sederhana, seperti distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang selanjutnya ada masalah ekonomi modern menurut Paul A. Samuelson. Yang pertama ada what, barang atau jasa apa yang diproduksi. Yang kedua ada how, bagaimana barang diproduksi. Yang ketiga ada for whom, untuk siapa barang diproduksi. Baik, terima kasih.